Ini tengah udah. Kami di belakang. Kita pertahanan belakang aja. Ini paling depan buat siapa? Untuk ini ketua Ayo supaya kurang berat. Pak Sam. Pak Sam sama Pak Sekretaris Barat. Iya, Pak Agus masih ada tempat satu sini. Ya. Pak Joni SD. Oh iya, kami di belakang. Mari Pak Joni, masih ada. Itu siapa? Ada bangku di belakang dekat Pak Yopi. Oh iya. Shalom. Tuhan, hari ini kita akan menyerahkan SK dua gereja sesuai dengan lagu dari barat sampai ke timur saja. Satu mimpi yang ada di barat, satu mimpi yang ada di timur, ya, jadi dari barat sampai ke timur. Ya, kita akan acara hari ini kita akan nyanyi satu dua lagu. Nanti ketua BPD akan menyampaikan renungan singkat untuk kita. Kemudian Bapak Pendeta Maringan akan membacakan SK yang akan diserahkan dan nanti didoakan, ya, langsung diserahkan SK-nya, baru kita sama-sama baca pengakuan iman Gereja Betel Indonesia, kemudian sambutan singkat dari gembala yang diberikan SK pada hari ini, kemudian juga akan sambutan dari Ketua Perwil Jakarta Barat diwakili Sekretaris Jakarta Timur, ada tengah kita Bapak Pendeta Samuel Nanggolan akan menyampaikan sambutan singkat dan nanti juga akan menyerahkan persembahan sulung, kemudian selesai acaranya, ya. Selalu demikian acaranya. Kita berdiri. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Jadi katakan ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar
semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Haleluya, glory bagi nama-Mu, syukur bagi nama-Mu. Haleluya, glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Kami sungguh bersyukur siang hari ini ya Tuhan. Dan kami ada Haleluya, Kau baik, Terima kasih Tuhan. Dan akan pujian Kau baik. siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Berapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu Ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari Bapak kita sekali. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu memelihara kami, menjaga, memberkati kami hingga saat ini. Kami boleh masuk di tahun 2023, tahun yang baru ini karena perkenanan daripada-Mu. Kalau hari ini Tuhan, kami juga boleh mau menyaksikan satu perkenanan Tuhan untuk melantik hamba-Mu, gereja-Mu, dan memberkati mereka. Pakai hamba-Mu, Kiki Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman yang disampaikan ini Tuhan menjadi bekal, menjadi tuntunan, menjadi jalan untuk kami dapat mengemban tangan dan ke kiri. Kami akan melihat penuaian yang besar di GBI. Kami akan melihat nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berkati hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya terlambat ke tempat ini
harusnya saya jadwal klinik terapinya jam 8:30, tapi saya tadi terlambat karena macet, jadi jam 9 baru mulai Bapak Ibu. Sedangkan terapi itu membutuhkan waktu paling cepat 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi tadi saya minta dikebutin itu infusnya. Ya, ini bisa disebut juga Bapak Ibu. Dilosin itu ya. Jarumnya gede nih Pak. Gitu. Ya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, karena kami cepetin, tapi tetap badannya tetap seperti ini. Ya. Nah, hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari ayat yang dijadikan lagu, dan ini jadi satu kerinduan kita setiap BPD agar setiap gereja yang diberikan SK, gereja itu akan mengembang ke kanan atau ke kiri. Itu jadi kerinduan kita. Saya baca ayat Yesaya 54 ayat 3 sampai 4 yang berkata sebagai berikut. 2 dan 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Bapak Ibu, sekali lagi ayat ini jadi kerinduan. Biar kita akan mendapatkan rema dari ayat ini, di mana Tuhan tempatkan kita melayani, tempat itu bisa mengembang ke kanan dan ke kiri. Nah, terkait dengan mengembang ke kanan ke kiri Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, untuk bisa mengembang ke kanan ke kiri, yang pertama kita harus meningkatkan kapasitas. Di dalam ayat 2 dikatakan kata lapangkanlah itu menggunakan kata rakab dari bahasa aslinya, yang dapat diartikan membuat jadi besar, berkapasitas besar atau luas. Nah, jadi untuk bisa mengembang ke kanan kiri Bapak Ibu, kita harus meningkatkan kapasitas kita. Selama kita melayani Bapak Ibu, kita akan terus belajar. Yang namanya belajar itu nggak pernah berhenti. Sampai kita mati, kita akan terus belajar. Nah, dalam proses pembelajaran itu kita harus terus meningkatkan kapasitas dari hidup kita. Antara lain kapasitas skill kita, kemampuan kita. Kita mesti tingkatkan Bapak Ibu. Apalagi sekarang zamannya ini sudah sangat-sangat berubah. Ya, Bapak Ibu, zaman begitu cepat berubahnya. Bahkan kita lihat dunia terus sedang mengalami perubahan-perubahan. Belum lama Bapak Ibu saya dapat kiriman, rupanya pendeta-pendeta di DKI ini pendeta yang kreatif Bapak Ibu. Sering kirim WA, kirim video-video singkat, kirim artikel-artikel. Bagus-bagus, yang bagus-bagus saya kumpulin Bapak Ibu. Kan buat modal saya juga kan. Modal apa? Modal buat khotbah Bapak Ibu. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Saya dapat kiriman tentang tahun baru Bapak Ibu. Rupanya di Cina sedang menerapkan teknologi yang terus berkembang. Jadi kemarin di Cina Bapak Ibu dalam rangka menyambut tahun baru, itu gedung Bapak Ibu dengan teknologi 5G Bapak Ibu, itu bisa jadi macam-macam dari gedung itu Bapak Ibu. Itu teknologi hebat Bapak Ibu. Nah itu apa? Artinya negara ini terus meningkatkan kapasitas dari keberadaan negaranya. Demikian juga kita pelayan Tuhan. Kita harus meningkatkan kapasitas kita. Kalau enggak Bapak Ibu, kita akan tertinggal dan bahkan kita nggak bisa mengembang ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, bagaimana untuk kita bisa mengembang ke kanan atau ke kiri? Yang kedua, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kata jangan menghemat di sini dapat diartikan untuk tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan mau kita belajar menggunakan ukuran Tuhan, bukan ukuran kita. Ukuran kita ini serba terbatas, tapi ukuran Tuhan tidak pernah terbatas. Jadi kita jangan hitung-hitungan di dalam pelayanan Bapak. Saya percaya kalau kita nggak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan jauh lebih tidak hitung-hitungan dengan kita. Dan kita lihat dan kita bisa merasakan bagaimana Tuhan bekerja
dengan hebat, dengan caranya di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu, saya lihat banyak gereja-gereja yang terus berkembang maju adalah gereja yang gak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Dan Tuhan akan tambah-tambahkan itu terus kepada gereja. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa mengembangkan kiri? Kita membangun koneksi. Untuk mendirikan kemah, maka diperlukan patok-patok yang kokoh agar tali-tali dapat saling dihubungkan dan diikat satu dengan yang lain dengan baik, sehingga tenda itu dapat berdiri dengan baik dan kuat. Bapak Ibu, tenda itu berdiri dengan kuat tuh ada patok-patoknya, ada tali-talinya. Ini berbicara tentang apa? Tentang kita membangun sesuatu koneksi, membangun satu teamwork yang kuat, membangun satu jaringan. Sekarang ini dunia serba jaringan, Bapak Ibu. Nggak ada lagi istilahnya dunia one man show. Kita nanti ketinggalan. Kita nggak bisa lagi pakai manajemen tukang sate. Baru tukang sate, Bapak Ibu ya, beli ayam sendiri, potong sendiri, ya, nusuk sendiri, jual sendiri, nggak habis makan sendiri, Bapak Ibu ya. Udah nggak lagi, Bapak. Kita harus punya teamwork yang kuat. Saya pun di gereja lokal yang terpercaya kepada saya, Bapak, saya sedang terus membangun teamwork yang kuat, Bapak Ibu. Karena kalau kita punya teamwork yang kuat, Bapak Ibu, saya percaya, Bapak Ibu, Tuhan akan terus tambahkan jiwa-jiwa kepada kita. Kadang-kadang kita yang nggak siap. Tuhan ingin mengirim jiwa-jiwa, tapi kita ini belum siap, Bapak Ibu. Nah, untuk kita mau siap, kita harus mengembangkan kapasitas kita. Kita harus tidak itu sama Tuhan. Kita harus terus membangun teamwork, Bapak Ibu. Saya bersyukur, Bapak Ibu, di GBI DKI pun kita terus membangun teamwork. Saya nggak bisa kerja sendiri, Bapak. Saya perlu Pak Maringan, saya perlu Pak Agus, saya perlu ketua-ketua perwil, Bapak Ibu. Saya perlu, kita satu tim. Kalau kita berhasil bersama-sama, nggak berhasil nggak bersama-sama, betul kan, Bapak Ibu? Itu teamwork, Bapak Ibu. Kita mesti satu teamwork. Ya. Jadi saya percaya gereja kita pun akan bisa berkembang maju kalau kita membangun koneksi, ada teamwork yang kuat. Amin. Amin. Yang keempat, yang terakhir, memiliki hati hamba. Untuk kita bisa mengembangkan kiri, kita memiliki hati hamba. Yesaya 54:17b, firman Tuhan mengatakan bahwa hal ini terjadi kepada hamba-hamba Tuhan. Dalam hal ini hamba Tuhan adalah mereka yang memiliki hati seorang hamba. Hamba itu seperti apa, Bapak? Hamba yang taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, selama kita taat sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya lebih kepada kita. Ketaatan itu sangat dibutuhkan, Bapak Ibu. Dan tidak hanya ketaatan dibutuhkan, tapi kita punya hati hamba yang mau melayani. Amin. Ingat loh, ini hamba loh. Kalau bilang hamba, artinya kita ini seorang yang rela melayani. Makanya saya ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Wah, Tuhan Yesus itu luar biasa sekali ya. Memiliki konsep kehambaan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita sama-sama kita hati hamba, bukan I'm the boss, saya adalah hamba. Kalau kita menjadi diri kita hamba, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Karena apa? Karena kita memiliki hati hamba, hamba yang taat dan hamba yang mau melayani pekerjaan Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Di Tuhan, Bapak Ibu jangan takut. Kita di sini selalu ada paket, ya. Ada paket hemat dari saudara. Baik, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya. Nanti saya minta Pak Yopi berdoa untuk Tuhan. Tadi dari barat, sekarang dari timur. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Tuhan buat kedua hamba-Mu, Pastor Ken, Pastor Yori, bersama istri masing-masing dan semua pastoral dan jemaat Tuhan. Dan mereka akan melakukan tugas tanggung jawab mereka sebagaimana apa yang disampaikan firman Allah, mengembangkan diri dan kekal. Amin. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Dan hamba percaya bahwa hari ini adalah permulaan mereka mengerjakan tanggung jawab itu sampai Kau datang kembali. Amin. Kedua, dan melihat kerja mereka
Bukan melihat apa yang menjadi omongan mereka, tapi hasil kerja mereka itu menjadi bukti pesan ini mendarat dalam hidup mereka dan pelayanan mereka. Kakek dan berapi Om Kiki sebagai ketua DPD sudah menyampaikan pesan bersama dengan pengurus DPD DKI Jakarta GBI dan kami semua yang sudah mendengarnya, hamba-hamba Tuhan yang ada. Kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami juga pelaku dari apa yang kami dengar. Sehingga pekerjaan Tuhan akan melebar dengan luasnya sampai kepada penghujung ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur buat semua yang kau beri. Haleluya. Amin. Om Yogi suaranya kayak Om Yakub Nahum. Om Yakub apakah hidup lagi? DP Ponako. Itu follower yang udah berkristal. Puji Tuhan, kita berada hari ini untuk meresmikan gereja dan menabiskan gembala yang setelah 6 bulan menerima STL dan saatnya mereka menjadi gereja yang betul-betul secara sah, resmi akan mendapat nomor induk gereja dari BPP dan juga akan ada dalam database-nya. Baik, saya akan bacakan dimulai dari nomor SK yang terkecil dulu ya. Surat keputusan Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Bethel Indonesia nomor 001/S16 Romawi /SK/DPD 001/1 Romawi 2023 nomor tentang pengesahan jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia Hotel Ibis Budget Jalan Raya Daan Mogot nomor 50B RT 05 RW 03 Wijaya Kusuma Jakarta Barat. Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Bethel Indonesia menimbang dan seterusnya, membaca dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mengesahkan jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia yang beralamat di Hotel Ibis Budget Jalan Raya Daan Mogot nomor 50B RT 05 RW 03 Wijaya Kusuma Jakarta Barat. Kedua, Gereja Bethel Indonesia Hotel Ibis Budget Jalan Raya Daan Mogot nomor 50B RT 05 RW 03 Wijaya Kusuma Jakarta Barat mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam tata Gereja Bethel Indonesia. Ketiga, setiap perubahan yang terjadi dalam jemaat lokal Hotel Ibis Budget Jalan Raya Daan Mogot nomor 50B RT 05 RW 03 Wijaya Kusuma Jakarta Barat seperti perubahan alamat sekretariat, perubahan pengurus dan lain-lain yang dianggap perlu untuk kepentingan administrasi agar diberitahukan secara tertulis kepada Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Bethel Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah terjadinya perubahan. Keempat, meminta PDP Kamperta Titi untuk setelah diterimanya keputusan ini menjalin komunikasi dan senantiasa berkoordinasi dengan Ketua Perwil Jakarta Barat, Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Bethel Indonesia, aktif mengikuti persekutuan Perwil, sidang majelis daerah dan melaksanakan kewajiban jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia. Kelima, apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keenam, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2023. Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Bethel Indonesia, Ketua Pendeta GCHD MTH, Sekretaris Pendeta Malingan Tamukul SPD. Sejak dibacakan SK ini, maka gereja yang ada di Hotel Ibis Budget adalah gereja GBI yang sah dan terdaftar di database BPD. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, saya sekarang akan bacakan SK gembalanya. Surat keputusan Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Bethel Indonesia nomor 002/S16 Romawi /SK BPD 001/1 Romawi /2023 tentang penetapan PDP Kamperta Titi sebagai gembala jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia Hotel Ibis Budget Jalan Raya Daan Mogot nomor 50B RT 05 RW 03 Wijaya Kusuma Jakarta Barat. Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Bethel Indonesia menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan PDP Kamperta Titi sebagai gembala jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia Hotel Ibis Budget Jalan Raya Daan Mogot nomor 50B RT 05 RW 03 Wijaya Kusuma Jakarta Barat. Kedua, memenuhi hak dan kewajiban sebagai pejabat
dan atau gembala jemaat lokal sebagaimana diatur dalam tata gereja Gereja Bethel Indonesia. Ketiga, memerintahkan PDP Kamperta Titi untuk setelah diterimanya keputusan ini segera berkonsultasi dengan pendeta pembina, yaitu Pendeta Dr. Yopin Dulu, Gembala Gereja Bethel Indonesia, Jalan Mayor Jenderal Sutoyo nomor 21, Gang HKI, RT 03 RW 08, Cililitan, Mayasari, Jakarta Timur. Keempat, meminta PDP Kamperta Titi untuk setelah diterimanya keputusan ini menjalin komunikasi dan senantiasa berkoordinasi dengan Ketua Perwil Jakarta Barat, Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Bethel Indonesia, aktif mengikuti persekutuan perwil, sidang majelis daerah, dan melaksanakan kewajiban gembala lokal Gereja Bethel Indonesia. Kelima, apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2023. Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Bethel Indonesia, Ketua Pendeta Ki Cahyadi MTA, Sekretaris Pendeta Maringan Tampung SPD. Sejak dibacakan SK ini, maka PDP Kamperta Titi adalah gembala yang sah di GBI Hotel Ibis Budget dan Mogot. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya akan bacakan SK berikutnya. Gereja kedua, tadi dari barat, sekarang ke timur. Biasanya timur dulu, Pak Tuhan. Kalau akhir zaman kata saudara sepupu kita, matahari terbit dari barat. Ya kita sih tahu. Surat keputusan Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Bethel Indonesia nomor 003/S16 Remawi SK BPD 001/1 Remawi 2023 tentang pengesahan jemaat lokal Gereja Indonesia Jalan Permata Bakti nomor 1 RT 006 RW 012 Kelurahan Kebonpala Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Indonesia menimbang dan seterusnya, membaca dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia yang beralamat di Jalan Permata Bakti nomor 1 RT 006 RW 012 Kelurahan Kebonpala Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Kedua, Gereja Bethel Indonesia Jalan Permata Bakti nomor 1 RT 006 RW 012 Kelurahan Kebonpala Kecamatan Makassar, Jakarta Timur mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam tata gereja Gereja Bethel Indonesia. Ketiga, setiap perubahan yang terjadi dalam jemaat lokal Jalan Permata Bakti nomor 1 RT 006 RW 012 Kelurahan Kebonpala Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, seperti perubahan alamat sekretariat, perubahan pengurus, dan lain-lain yang dianggap perlu untuk kepentingan administrasi, agar diberitahukan secara tertulis kepada Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah terjadinya perubahan. Keempat, meminta PDP Immanuel Yori Niki Julu untuk setelah diterimanya keputusan ini menjalin komunikasi dan senantiasa berkoordinasi dengan Ketua Perwil Jakarta Timur Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Bethel Indonesia, aktif mengikuti persekutuan perwil, sidang majelis daerah, dan melaksanakan kewajiban jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia. Kelima, apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Jakarta pada tanggal 11 Januari 2023. Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Bethel Indonesia, Ketua Pendeta Ki Cahyadi MTA, Sekretaris Pendeta Maringan Tampung SPD. Sejak dibacakan SK ini, maka gereja lokal yang beralamat di Kebonpala Kecamatan Makassar, Jakarta Timur ada gereja yang sah di DKI Jakarta, GBI DKI Jakarta. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, sekarang akan dibacakan SK gembalanya. Surat keputusan Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Indonesia nomor 004/16 Remawi SK BPD 001/1 Remawi 2023 tentang penetapan PDP Immanuel Yori Niki Julu sebagai gembala jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia Jalan Permata Bakti nomor 1 RT 006 RW 012 Kelurahan Kebonpala Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Indonesia menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan PDP Immanuel Yori Niki Julu sebagai gembala jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia
Jalan Permata Bakti nomor 1 RT 006 RW 012 Kelurahan Kebonpala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Kedua, memenuhi hak dan kewajiban sebagai pejabat dan atau gembala jemaat lokal sebagaimana diatur dalam tata gereja Bethel Indonesia. Ketiga, memerintahkan PDP Immanuel Yori Niki Julu untuk setelah diterimanya keputusan ini segera berkonsultasi dengan pendeta pembina yaitu pendeta Dr. Yopi Ndulu Gembala Gereja Bethel Indonesia, Jalan Majen Sutoyo nomor 21 Gang HKI RT 03 RW 08 Cililitan Mayasari, Jakarta Timur. Keempat, meminta PDP Immanuel Yori Niki Julu untuk setelah diterimanya keputusan ini menjalin komunikasi dan senantiasa berkoordinasi dengan Ketua Perwira Jakarta Timur Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Indonesia, aktif mengikuti persekutuan perwil, sidang majelis daerah, dan melaksanakan kewajiban gembala jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia. Kelima, apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Jakarta pada tanggal 11 Januari 2023. Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Bethel Indonesia, Ketua Pendeta Kiki Cahyati MTH, Sekretaris Pendeta Maringan Tahu. Sejak dibacakannya SK ini, maka PDP Immanuel Yori Niki Julu adalah gembala yang sah di GBI Jalan Kebonpala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, pentingnya kedua SK ini diterima oleh gembala. Dua SK ini nanti bisa dibawa ke BPD untuk meminta surat pengantar agar bisa mendapatkan STL di Kementerian Agama. Jadi kalau sudah punya STL, nanti bisa ngajukan boti ya Pak. Kalau enggak bisa, makanya itu berkait, ya sudah mendadak gitu, ya. Kalau udah kita buru-buru urus gitu, nanti begitu dari aras dokumen masuk sudah ada gitu. Amin, amin. Jadi perlu diingatkan gitu. Kedua, dengan dua SK ini nanti ada surat pengantar, bisa buka rekening di BCA atau BRI, ya terserah gerejanya mau buka rekeningnya 4 sekaligus boleh. Rekening pembangunan, rekening kas umum, rekening diakonia, bisa saja. Pak Joni hari ini 3. Pak Joni buka hari ini 3. Yang besar pengantar Pak Joni 3. Jakarta Barat, dia urus buka rekening. Dengan SK ini saja dan surat pengantar pasti dilayani. Kalau dulu kan nggak bisa kan, harus ada IMB-nya gerejanya, nggak bisa. Kalau sekarang karena ada MOU, sinode kita dipermudah. Jadi segala yang sudah dimudahkan harus digunakan fasilitasnya, jangan dia nganggurin didimin aja gitu ya. Puji Tuhan, saya undang kedua gembala dan istri boleh maju ke depan berlutut di hadapan Tuhan. Kiranya kami akan mendoakannya hamba Tuhan yang ada di sini bersama gembala pembina Pak Yopi dulu dan Ibu, silakan boleh. Silakan Bapak Ibu gembala yang barusan dilantik boleh. Yang dari barat sebelah sini, yang dari barat, yang timur di sini. Aku berserah, silakan berlutut di hadapan Tuhan. Aku berserah. Pengurus perwira dan kepala pembina di belakang mendoakan mereka. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Mari kita selamat berdiri di hadapan Tuhan. Semuanya hadir di hadapan Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Mari kita berdoa, mari membuat Tuhan angkat tangan buat mereka. Kami datang saat ini di hadapan Tuhan, meresahkan hati kami, menyerahkan kedua hamba-Mu bersama Bapak M bersama istri dan Bapak Yoris bersama istri. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, pengurapan-Mu turun atas mereka Tuhan. Urapi kedua hamba-Mu Tuhan. Urapi peranan mereka. Tuhan pakai mereka terus untuk membawa jiwa-jiwa. Tuhan memberkati istri yang menopang,
Berkati seluruh tim pelayan yang menopang. Biar mereka boleh bergandengan tangan sehati. Dan mereka menuntaskan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Berkati peran mereka semua, Tuhan berkati. Berkati jemaat yang mereka layani. Kami berdoa biar tempat ini boleh mengembang ke kanan dan ke kiri. Dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami terima ini semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 Silakan berdiri. Pak Yulis. Gembala tetap berdiri. Nanti ketua BPD akan menyerahkan SK. Dimulai dari yang barat. Maju ya, Pak. Biar logonya. Oke, selamat ya Pak. Selamat. Selamat. Biar sini, Pak. Biar kita. Puji Tuhan. Tadi itu mas ya kasih lepas. Iya, kelihatan. Ini ketahuan. Oke ya. 1, 2, 3. Selamat ya lagi Pak. Selamat berkati ya Pak ya. Ya. Silakan Pak. Berikutnya. Selamat itu Bang ya. Selamat ya Pak. Puji Tuhan. Mantap. Dari sini, paman kan kalian dari 1, 2, 3. Ini formula Ambon. Sah. Siap. Oke. Puji Tuhan. Mantap. Selamat Pak. Selamat ya Pak ya. Berkati. Selebihnya nanti. Silakan duduk. Baik, sesuai tata gereja, setiap kita ada penapisan gereja, kita wajib membacakan pengakuan iman gereja Indonesia. Dan pengakuan iman gereja Indonesia ini juga menjadi filter pengajaran di gereja Bapak Ibu yang bilang. Jadi filternya ada di sana. Jadi pengajaran tidak boleh menyimpang dari apa yang menjadi pengakuan iman gereja Indonesia dan tentunya secara khusus tidak boleh menyimpang dari kita. Begitu kan? Silakan Pak Agus. Akhirnya sah. Nih Om Yopi boleh juga nih Pak Maringan nih cari hari ya. 1123. Iya. Tanggal 11 bulan 1 tahun 2003. Tahun 2023. Jadi 1123 Pak. Iya. Mazmur 111. Kepada Tuhan. Amin. Mazmur 23. Tuhan adalah gembala. Haleluya. Jadi bisa dicatat, gak ada makna tersendiri. Kalau ditanya kapan ditapiskan 1123? Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan bacakan pengakuan iman gereja Indonesia versi singkat supaya semua pengajaran, karena di bawahnya Om Yopi yang tadi suaranya kayak Om Yakub. Jadi mohon nanti pengajaran di gereja masing-masing dapat sejajar, selaras seturut dengan pengakuan iman. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya akan membacakan, Bapak Ibu mengikutinya. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Maha Esa, Tritunggal adanya. Allah yang Maha Esa, Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat, dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam, dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus.
Gereja melakukan perjamuan kudus Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, hukuman kekal, dan hidup kekal. dan hidup kekal. Amin. Amin. Silakan duduk. Iya, benar-benar singkat. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari gembala yang baru disampaikan atau disahkan SK-nya. Kita akan undang dari timur dulu kan? Orang Majus dari timur. Jadi saya undang dari Bapak Gembala Timur. Gak usah bawa kemenyan dan mur, ya Pak, maju aja Pak, gitu ya. Sampaikan sambutan singkat, bukan khotbah. Gitu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan jadikan bagi kami GPI Immanuel yang ada di Jalan Permata. Jadi tadi waktu saya ketemu Pak Kiki, saya bilang, Pak, ini kayaknya cepat banget 6 bulan ya Pak ya. Gak terasa saudara, puji Tuhan. Tuhan perkenankan gereja ini terus berdiri. Amin. Dan sambutlah kami sebagai kawan sekerja Allah di GPI Immanuel ini. Maksudnya bersama dengan keluarga besar GPI. Puji Tuhan, mewakili jemaat yang tidak bisa hadir, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pembina, salam hormat. Kemudian Pak Kiki dan seluruh hamba Tuhan yang ada. Kemudian Ketua Perwil kami, Pak Samuel, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk lebih maju lagi dalam badan Tuhan. Amin. Terima kasih, itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Ya, demikian sambutan dari timur. Tapi sekarang lebih hebat lagi dari barat. Ya, karena apa? Karena semuanya menghadap ke kiblat ke barat. Mari, namanya dari barat. Hari terbenam. Ya, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih buat Gembala Pembina yang sudah membina kami kurang lebih 3 tahun. Ada ya Pak ya? Ya, sehingga akhirnya hari ini kami boleh dikasih tugas yang dulu mungkin ya singgung bilang kita masih apa lihat, tapi hari ini diakui di organisasi. Saya selama jalankan ini agak was-was juga. Kenapa? Karena SK nggak ada, SK pendeta nggak ada, digubukin orang, buka gereja dari mana dan organisasi mana. Tapi di backup saya bilang maju saja, saya yang hadap. Oh ya sudah aman. Nah hari ini secara resmi saya juga terima kasih kepada Pak Kiki, Pak Maringan, dan juga Ketua Wilayah Pak Freddy. Sebelum saya ditabiskan, saya di screening, ajak makan dulu, kita dua di screening, cerita dulu saya dari mana ke mana. Akhirnya dia bilang udah pakai lolos, ya kan? Pak Nathanael dan Pak Agus sektor yang juga mensupport saya dalam pelayanan di Hotel Ibis Baja. Baru mulai kita di situ. Dan itu saja ucapan syukur kami kepada Tuhan yang telah memampukan kami bisa berjuang bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di gereja kami yang terus setia bersama saya. Karena ini ceritanya jemaat saya satu bilang ini pendeta nekat. Nekat kenapa? Karena saya hanya modalnya Bina tahu saya tidak punya sesuatu yang bisa saya begini. Orang biasa mulai gereja itu ada duitnya dulu kan, ada pengurusnya dulu, ada. Saya ketemu ibu-ibu 3 orang mau buka gereja, mau nggak mau, ini udah jalan, kita doa jalan, pegang ayat Alkitabnya bilang pergilah jadikan sebuah bangsa. Sudah habis buka jalan pusing.
Tapi puji Tuhan 3 tahun jalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Pak Nathan, Pak Agus, jangan khawatir. Kalau baru mau disurvei aja sudah diajak makan. Amin. Gitu. Karena kita akan dengarkan sambutan. Waktu itu dia telepon, Mas, itu gua sudah dapat SK. Oke, Pak Yopi dia gitu kan. Jadi begitu. Kalau tadi sudah berdoa Om Yakob, sekarang yang sambutan Om Yopi toh, gitu. Baik, rasa hormat buat Om Yopi sebagai Ketua PD, kami dengan sebagai Sekretaris PD, Om Agus sebagai Sekretaris 1, Pak Leta Semua sebagai Ketua PL Jakarta Timur, Pak Freddy yang hari ini diwakili oleh Nathan sebagai Sekretaris. Salam hormat Om, nanti kita makan bareng. Dan Ketua Sektor dari Jakarta Barat dan gembala-gembala yang mensupport ya. Semua jemaat Tuhan dari tadinya saya mau pisah-pisah Om supaya sini, tapi nah makanya ini yang saya bilang puji Tuhannya ini mereka ini kemarin itu kan gembala coba-coba ya kan. Jadi terbukti memang ternyata mereka bukan gembala upahan tapi gembala benar, maka hari ini bisa ditabiskan. Setelah mereka jadi gembala benar, saya jadi ragu dengan saya sendiri, apakah saya gembala upahan apa bukan. Karena saya cek jadwal saya semua, ternyata untuk hari Minggu saya sudah tidak ada di gereja lokal. Jadi semua di luar terus. Jadi saya pikir-pikir kalau seandainya kita bisa di gereja mereka masing-masing, repot saya ya kan. Ya, envelope-nya juga mungkin tidak terlalu beda. Jadi saya pikir kalau saya bikin gabung jadi satu, tujuan banget sekali datang 2 envelope memang. Jadi tadi malam saya bilang tolong jangan lupa ya, yang baik. Haleluya. Saya bersyukur waktu Andre masih di Jakarta, dia sudah ke Balikpapan waktu bukan surat dari sini. Saya bolak-balik ke sana beberapa kali melakukan tanggung jawab sebagai pembina. Lalu akhirnya dia sudah punya tanah gereja, dia bikin gereja, dan sekarang semua sudah lunas. Lalu Pak Nano itu kemudian sekarang sudah punya tempat. Kemarin dia bongkar orang punya rumah 2, bikin jadi 1. Saya bilang kamu bongkar sama orang punya rumah, izin tidak izin. Nah, kalau begitu waktunya untuk kamu beli. Lalu kemarin saya ke Pastor Ken, khotbah terakhir di sana. Lalu mereka bilang, ini hotel bayar setiap minggu. Lalu saya bilang, ini sudah dibayar belum? Takutnya saya habis kota. Saya dicegat di pintu, tidak pulang. Ya kan, gara-gara belum lunas. Oh ternyata sehari sebelum, ya kan, ibadah bayar dulu. Makanya saya tenang. Ya. Dan saya percaya, saya tanya, kira-kira mau sampai kapan? Lalu mereka bilang, sampai Tuhan datang. Maka saya pastikan itu akan berjalan baik. Om Sekretaris kalau sampaikan ke Om Ketua, pasti jalan baik. Ajak-ajak makan aja nggak apa-apa. Kasih beban sedikit buat mereka. Udah satu, apalagi nanti buktinya cair. Ya kan? Lalu Pak Yori, puji Tuhan punya tempat sendiri. Memang dulu itu garasi. Tapi saya ingat Pak Ratomo di Jakarta Timur garasi. Dan kemarin saya kira dari garasi akan melebar karena tanahnya masih luas. Ya, dari saya sudah bilang, tinggal bilang saja sama Om sama Tante, kau opa sama Oma. Kan itu juga kau untuk pekerjaan Tuhan, kasih besar saja dan untuk pekerjaan Tuhan, ya kan? Jadi semuanya aman, tenang, terkendali. Dan saya percaya karena nanti di tata gereja kan cuma 5 atau 4. Tapi kalau mereka sudah habis, saya buka sendiri. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, hormat saya buat semua dan Jakarta GB jadi berkat. Amin. Iya, terima kasih buat curhatnya. Walaupun kembali upahan tetap mengharapkan amplop ya. Itu yang penting. Sekarang dari Jakarta Barat yang mewakili Ketua Perwil
tahu nih mau sambutan apa ya. Iya, salam. Selamat tahun baru walaupun mungkin sudah minggu kedua ya. Saya mewakili Pak Freddy sebagai ketua perwira kita yang ada di Jakarta Barat mengucapkan selamat yang pertama dulu kepada Pak Keperta ya, dan juga walaupun Pak Yuri di Timur selamat juga ya. Yang kedua, karena Perwil itu atau Perwil itu adalah kepanjangan tangan dari BPD, saya mengulangi saja dari hasil SK tadi. Jangan lupa setiap minggu kedua hari Senin ada pertemuan pejabat di Jakarta Barat. Yang kedua, jangan lupa tanggung jawab iuran pejabatnya. Nah itu saja. Jadi ayo kita bertumbuh bersama di Jakarta Barat, dan ada Pak Ketua Sektor juga, ada Pak Agustinus, dan ada kepala sektor kita, sektor kita ada Pak Erwan Yudhistira, ada Pak Joni yang dari Cengkareng sama yang dari Tambora. Terima kasih buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, terima kasih Pak Nathanael yang telah memberikan sambutan dari Perwira Jakarta Barat. Sekarang Om Samuel Menggola dari Perwira Jakarta Timur. Dibalik dari barat ke timur sekarang. Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita sudah menyaksikan bahwa bertambah gereja di Indonesia di DKI Jakarta. Kita bersyukur untuk Pak Kiki, Pak Malingan, Pak Agus yang sudah hari ini sudah menghabiskannya. Kami atas nama Perwira Timur mengucapkan yang pertama selamat kepada Bapak Ibu Mandiri sudah habiskan hari ini dengan Ibu. Ya, kan berharap seperti Pak Nathan tadi katakan, kita perlu Kamis kedua Pak. Oh, ya. Saya percaya Pak Yori akan memberitahukannya. Kalau nggak datang Pak Yopi yang saya tanya. Lalu dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan rapat kerja wilayah. Jadi karena Bapak sudah gembala, maka Bapak harus ikut rapat kerja wilayah pada tanggal 9 Februari Pak, jam 10 hari Kamis Pak. Ya Pak Yori, kami tunggu kedatangan Bapak. Hanya Bapak saja itu tidak perlu karena hanya gembala yang datang. Ya Pak Yori, ya, jangan lupa iuran BPD, jangan lupa perpuluhan. Itu harus. Dan kita percaya kan seperti yang Pak I katakan, ya, lapangkan kemahmu, kan begitu ya. Dan bahkan dikatakan jangan menghemat. Tadi disampaikan bagi jangan menghemat. Kalau masih ada tanah diperluas saja Pak. Iya. Saya lihat ada beberapa gereja ketika mereka mengembangkan, justru semakin kita mengembangkan apa kapasitas kita, seperti Pak I katakan, akan banyak dipercaya. Jadi kita buktikan dulu. Pulang dari sini langsung ukur Pak. Beberapa jiwa kan ya Pak Kiki ya. Lalu kepada hambanya juga Bapak PDP Kabupaten Kiki dan Ibu, selamat juga kami ucapkan. Itu saja, maju terus. Tuhan memberkati. Iya Pak, pulang langsung ukur tanah Pak. Kalau berbaju Pak Samuel Nathanael Pak udah. M ya. Oh M ya. Kalau langsing Pak Kiki M, Pak Malingan double. Iya, puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya mungkin Pak Gembala yang baru saja diserahkan SK memberikan persembahan sulung kepada BPD. Saya minta Kiki Cahyadi untuk maju ke depan untuk mempersiapkan sulung. Yang pertama dari Timur dulu. Ya, silakan. Om Yori, ini bukan yang di Shalom, tapi Om Yori yang di Jakarta Timur. Ada pesan. Iya. Pak Kiki langsung menyematkan resmi sah. Ini bahannya dari emas. Emas yang pun dari gambir. Mas Agus.
Diputuskan. Agak mantap. Beda. Nggak apa-apa. Udah beda. Pak Kiki amplopnya buat saya. Selanjutnya dari Jakarta Barat. Oke. Sebenarnya Bapak Ibu saya paling takut nih. Takut tangan saya ditusuk. Bukan aku jasnya yang ditusuk. Foto dulu pada saat belum difoto nih ya. Oke, ya. Sudah pada happy. Ya, puji Tuhan. Kalau untuk pendeta pembinanya karena sekaligus dua, nanti ambil sepeda. Ambil sepeda itu di depannya itu banyak sepeda. Tahu Pak, ada CCTV di sana Pak. Yang puji Tuhan dengan demikian rangkaian penyerahan SK dua gereja sudah selesai. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan lupa tadi itu Pak, yang dua pesan dari dua-duanya perwil tadi. Jangan lupa hiburan sama perpuluhan. Sebab semalam saya cuma memperingatkan semua gembala jangan sampai calon pejabatnya lulus bersyarat. Karena belum bayar perpuluhan dan iuran. Ya, karena pagi kemarin minta Pak Agus saja menghubungi gembala-gembalanya yang belum bayar iuran, saya teleponin satu-satu. Wah, seharusnya ini nggak terjadi ya bagi dia ke depannya. Karena gembala, masa ada iuran perpuluhan rapel loh? Enggak ada perpuluhan rapel dari Januari sampai ke Desember kan enggak, masa perpuluhan belum dapat sudah rapel duluan kan ya. Kapal kan bolak-balik sudah sampaikan di perwil yang di bidang kesetiaan itu ya tiap bulan, setia enggak soal besar kecilnya tapi setia memberi tiap bulan, bukan rapel gitu ya. Ini buat bahan penilaian. Nanti kalau misalkan dicalonkan apa Pak Mani? Calonkan PL lah, sudah lupa lah, ketua sinode mungkin ya, itu namun persyaratan gitu ya, karena tidak setia memberikan perpuluhan. Itu saja. Mari kita bagi berdiri. Nanti pendeta Kiki Cahyadi akan menutup dengan doa dan doa berkah. Amin. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur, terima kasih. Hari ini hari yang Tuhan jadikan dan kami di gereja kami dapat melaksanakan tugas kami memberi SK pada gereja-gereja yang berhak untuk mendapatkan SK. Tuhan berkati setiap gereja yang ada di seluruh Jakarta. Amin. Engkau berkati para gembala hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami rindu mereka Tuhan pakai lebih lagi di tahun 2023 ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan berpisah. Penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Bapak Ibu kasih Tuhan arahkan hatimu. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus lagi kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Mohon jangan pindah dulu, Bapak tetap begini di tempat sebentar. Bukan. Ini ada yang barusan kirim WA banyak, kita diminta dukung doa untuk Bapak Robert yang saat ini kondisinya kurang baik. Nanti saya minta pimpin doa ini Pak Samuel Nenggolan untuk Pak Robert Sutanto yang saat ini di Singapura. Robert Sutanto, Lea istri. Mari kita semua angkat tangan, kita salam kepada Tuhan. Haleluya.
Hari ini kami bersehati Tuhan bersama dengan hamba-hambamu, berdoa untuk Bapak Robert Sutanto yang saat ini berada di Singapura. Kami berdoa apapun yang sedang dihadapi oleh Bapak ini, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, darah-Mu yang menolong hamba-Mu ini. Demi nama Yesus Kristus, hari ini Tuhan, nyatakan mujizat-Mu untuk Bapak Robert Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, keluarga juga Engkau beri mereka kekuatan. Dalam nama Yesus Kristus, hari ini kami katakan mujizat terjadi. Demi nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Silakan yang mau berfoto. Barat dulu ya, karena anggotanya cuma 4. Barat. Ayo foto sebentar. Mari ketua sektor Taris dari Barat mendampingi sama Joni. Sekalian supaya satu kali Pak Kiki, Pak Agus pembinanya. Satu kali pembina. Mari saya. Mama di. Ya. Apa ini Pak? Ya udah habis. Oke. Tolong dulu. Ya. Bentar. Kaiwan tetap sini. Ya, saya nggak boleh di sana karena Agus satu juga nanti. Pasti Irawan juga ya. Iya betul. 1, 2, 3. Sehati. Iya. Oke. Iya. Dari timur. Dari timur. Selamat sekali lagi. Ayo kita terus sini aja. Untuk timur. Baiklah. Ini kan pembina. Ini kan pembina. Pak Yoris ya? Iya. Pak Yori apa Yoris? Yori. Yori. Ada semua yang dari Kanora. Mari. Semua dari Kanora. Belakang sana, Pak. Mari sudah. Atau ini dulu nggak apa-apa. Oh. Kalau nggak muat. Gak apa-apa, bikin setengah lingkaran. Oke. Mari Oma. Ada lagi? Oma satu kali. Iya. Silakan. Lingkaran. Oke. Dapat kan? Ya dapat. Ya, Apa? Oke. Tidak. Satu, dua, tiga. Oke. Hati belum. Satu lagi. Ayo, Bibi sehati. Bentar ya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sekali lagi. Ya, selamat buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Aku sama Pak Samuel dengan tahun ini Selamat Tante. di bawah. Berkati. Wih, Pak Kiki berjabat tangan dengan Pak Simon. Berbeda Amor. Kenal adik itu. Kita warga fitnah. Ya, selamat ya. Mas. Oh siap. Baik, kita akan berpisah. Sampai jumpa lagi. Banyak. Iya. Yuk.
sama. Terima kasih lupa. Di bawah. Thank you. Kita tuh lupa. Iya. Mana? Saya bisa minum tadi. Oke. Saya tunggu ya. Memberkati semua, sukses semua, sukses. Om Yusuf, oh iya, Pak, berkati ya. Yuk. Boleh. Siap, boleh Mak. Iya. Sekarang di mana? Biasa Jakarta Timur. Saya tinggal di Bekasi. Memang daerahnya Jakarta Timur. Kita lagi ya. Jadi ini Jakarta Timur. Iya, saya Jakarta Timur. Boleh. Emang ada yang mau dibereskan? Iya, kita bereskan. Lebih cepat lebih baik. Lebih baik. Terima kasih ya. Pak Yuri sudah di bawah. Makan dulu. Saya kondisikan yang di bawah dulu ya. Jadi ini adik kandung dulu, teman dekat. Opa dengan Oma makan Pak.